Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Dan tentunya berjumpa lagi bersama saya Redias Dizahril pada pagi hari ini. Tentunya ya dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah pagi hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya saya akan menemani pemirsa yang ada di rumah. Ya seperti biasa ya, saya tidak sendiri, kita sudah kehadiran ya, kita sudah kedatangan maksud saya salah seorang ustadz yang ada di Kota Makassar. Tapi kira-kira siapa ustadznya, pemirsa? Ya kalau gitu kita langsung saja kenalan, salam sapa beliau karena hari ini adalah episode perdana untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Bi khairin Bikhair, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini ya di program Tapari Tausiah Pagi Hari, kebetulan Ustadznya nih ya episode perdana. Boleh mungkin diperkenalkan nama lengkapnya dan aktivitasnya Ustadz ke pemirsa sebelum menyebutkan tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa Budiman dimanapun Anda berada. Jadi nama saya Hamansyah, SPD, MPD. Profesi saya sebagai dosen di UIN Alauddin Makassar, juga punya kesibukan sebagai mubalik, sebagai pendakwah di Sulawesi Selatan, di mana pada pagi yang cerah ini, pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, kita ketemu dalam program ini dengan membawakan topik pembicaraan, yaitu orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz. Orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga ini baru pertama dengarnya, aduh Masya Allah, kayak merinding gitu pemirsa ya. Kalau begitu langsung saja Ustaz, tafadhal untuk dibawakan tausiahnya. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, pada pagi yang cerah ini kita berbicara mengenai orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentunya berharap bagaimana kita ini mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tapi keberuntungan yang kita harapkan adalah keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Allah akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Pertanyaannya pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, apakah semua orang-orang yang mengaku dirinya beriman itu akan diberikan keberuntungan? Jawabannya tidak semua. Tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman itu akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Kenapa? Karena pada surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia banyak orang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman dalam pandangan Allah. Kalau begitu, siapakah sih orang-orang yang beriman itu yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dengan cara yang khusyuk. Jadi tidak semua juga orang yang beriman yang melaksanakan salat itu mendapatkan keberuntungan. Harus sampai pada salat yang khusyuk. Karena ada juga orang beriman yang melaksanakan sholat tapi tidak beruntung. Justru dia rugi dan celaka. Seperti pada surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Rugi dan celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, tentunya bertanya juga, siapa sih itu orang-orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya? Paling tidak Allah memberikan beberapa gambaran dalam Al-Quran.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu orang-orang yang sholat tapi berdirinya dengan cara yang malas. Yura'unan nas. Sering juga ingin dilihat dan dipuji orang. Baik di waktu dia sholat maupun di luar daripada sholat. Jadi bukan hanya di waktu dia sholat dia riya. Tapi di luar daripada sholat pun ketika dia melakukan kebaikan, selalu mau dipuji, selalu mau disanjung, selalu mau dilihat. Padahal sebenarnya kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena pujian tidak akan menambah pahala kebaikan yang kita lakukan, dan celaan dari apa kebaikan yang kita lakukan, itu juga tidak akan mengurangi pahala kebaikan yang kita lakukan, Ustaz. Jadi saya ulangi, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemudian dipuji orang, itu tidak akan menambah pahala dari kebaikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak dilihat orang atau mungkin dibenci dan dicela orang, itu juga tidak akan mengurangi pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Ciri yang ketiga daripada orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya adalah tidak banyak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi di dalam sholatnya itu tidak banyak ingatannya kepada Allah kecuali hanya sedikit. Kalau begitu pemirsa budiman dimanapun Anda berada, yang manakah ciri-ciri orang yang sholat dan khusus dalam sholatnya? Kalau tadi itu adalah orang yang sholat tapi lalai dari sholat. Sekarang kita akan membahas yang manakah itu orang yang sholat kemudian sudah sampai pada sholat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang dikatakan orang yang sholat kemudian khusyuk dari sholatnya, yaitu orang-orang yang punya keyakinan bahwa suatu waktu dia akan kembali kepada Allah dan dia akan ketemu dengan Allah. Itulah indikator tanda-tanda daripada orang yang sholat kemudian khusyuk dari sholatnya. Keyakinan itulah yang membawa seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah sholat, dia betul-betul menjiwai dan memaknai semua gerakan-gerakan yang dilakukannya pada waktu dia sholat. Itulah yang membuat dia menjiwai dan memaknai semua bacaan-bacaan yang dibacanya pada waktu dia melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang-orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat dalam hal menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana dia mengikuti cara sholatnya Nabi. Kan Nabi mengatakan begini, Ustaz, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya sholat. Pada umumnya orang mengikuti Nabi cara sholatnya hanya dari sisi gerakan dan bacaan. Jadi gerakannya betul, lahiriahnya. Orang bilang syariahnya saja. Iya. Jadi dari sisi penampakannya, gerakannya persis dengan gerakan Nabi. Ya tahan dulu, Ustaz. Baca. Oh ya, boleh. Ya, ini seru banget nih pemirsa ya. Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tabari Tausiah pagi hari.